Ada dua jenis PC rakitan yang diidamkan banyak orang. Yang pertama build Mini ITX, yang kedua adalah build putih. Kenapa nggak dua-duanya sekalian aja? Mini ITX, walaupun secara performance dan secara fiturnya dia nggak mungkin bisa semaksimal ATX, tetap aja banyak orang yang suka gitu ya. Udah gitu secara harga terhitung juga lebih mahal kali ya. Jadi dari bentuk motherboardnya yang kecil yang seharusnya materialnya lebih sedikit, terus jumlah portnya juga nggak sebanyak yang gede, ternyata harganya bisa lebih mahal daripada motherboard yang ukurannya lebih besar. Selain itu part lainnya juga sama, power supply, terus apa lagi casing, itu biasanya kecil-kecil harganya bisa lebih mahal dibandingin yang gede. Tapi kalau udah seneng mau gimana lagi, tetap aja dihajar walaupun harganya mahal. Buat kamu yang lagi hunting motherboard kecil dan warnanya putih, kayaknya yang satu ini bisa dijadikan pertimbangan. MSI MPG B850i HTI Wi-Fi. Kecil tapi fitur dan teknologinya udah yang terbaru bre, putih lagi. MPG adalah seri tengah dari MSI, atasnya ada MEG dan bawahnya ada MAG. Dan chipset B850 juga adalah chipset kelas menengah, atasnya masih ada X870, bawahnya ada B840. Tapi walaupun di tengah fiturnya udah cakep dan yang lebih penting lagi buildnya kokoh banget dengan 10 layer server grade PCB material. Yang pasti dia menggunakan soket AM5 yang mensupport CPU Ryzen 7000, 8000, dan 9000. Power phase-nya memang nggak sebanyak versi ATX, hanya 8+2+1 dengan power connector juga cuma satu aja, tapi udah bisa mensuplai 90 amps ke CPU. Jadi sebenarnya sih kuat-kuat aja untuk jalanin CPU kelas atas. Dua slot RAM-nya mensupport DDR5 kapasitas maksimum 128GB dan speed maksimum hingga 10.000 MTS. PCI Express Gen 5x16 untuk grafis, tapi hanya untuk pengguna CPU Ryzen 7000 dan 9000. Untuk pengguna Ryzen 8000 series hanya jalan di Gen 4 yang bisa kali 8 atau kali 4 tergantung CPU-nya. Ada dua slot M.2 storage, di mana slot pertama udah Gen 5 kali 4, tapi sekali lagi hanya untuk pengguna Ryzen 7000 dan 9000. Pengguna Ryzen 8000 cuma bisa jalan di Gen 4 aja. Ini bukan salah motherboardnya ya, tapi memang keterbatasan CPU-nya. Untuk slot M.2 utama ini sudah dilengkapi M.2 Shield Frozer dengan Active Cooling Heatsink and Fan. Jadi para pengguna NVMe Gen 5 yang panas bisa lebih tenang pakai motherboard ini. Sedangkan M.2 slot kedua ikutan chipset dan ditaruh di bagian belakang motherboard. Dia jalan di Gen 4x4 untuk semua CPU. Untuk pengguna SATA, kita masih dikasih 2 port SATA 6Gbps. USB port juga cukup banyak, 5 di front panel dan 6 di rear panel. Di depan kita dikasih 2 port USB 2, 2 port USB 5GB per second, dan 1 port USB-C 10GB per second. Rear panel juga terlihat cukup komplit, dari tombol clear CMOS dan flash BIOS. Port HDMI 2.1 yang mensupport resolusi up to 8K 60Hz. 2 USB-A 5GB, 3 USB-A 10GB, 1 USB-C 20GB, LAN port 5GB per second, Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 yang mensupport MLO serta multiband 2,4, 5 dan 6 GHz, serta audio jack yang mensupport digital output. Fitur tambahan yang asik adalah tema Easy DIY-nya, di mana kita dikasih bonus kabel Easy DIY bre. Satu adalah kabel Easy front panel, ARGB extension cable, dan 1, 2, 3 Easy connection cable yang berfungsi sebagai splitter adapter untuk peripheral ARGB. Kemudian untuk indikator troubleshoot ada Easy Debug LED di motherboardnya yang akan menampilkan warna sesuai error yang terbaca. Merah kalau CPU tidak terdeteksi, kuning kalau RAM-nya tidak terdeteksi, putih kalau GPU-nya tidak terdeteksi, atau hijau kalau bootable storage-nya tidak terdeteksi. Jadi sebenarnya kalau kita pikir sih ya, dibilang fiturnya terbatas, iya memang lebih sedikit dibandingin motherboard yang lebih gede. Tapi kalau dilihat lagi, ya yang kita butuhkan kayaknya cuma itu deh ya. Dikasih slot RAM 4 biji, yang kita pakai biasanya juga cuma 2. Dikasih slot M.2 sampai 4 atau 5, yang dipakai juga cuma 1 atau 2. Dikasih VRM yang kuat buat overclock Ryzen 9 sampai mentok, kebanyakan orang juga pakainya Ryzen 5 atau 7. Itu pun pakai setting default dari BIOS-nya. PCI Express kali 16 dikasih 3 slot juga untuk GPU, yang dipakai cuma 1 ya kan. Jadi akhirnya motherboard Mini ITX kayak gini bukan hanya compact dalam dimensi, tapi juga compact dalam efisiensi. Semua yang terpasang di sini adalah yang memang kita butuhkan dan akan kita gunakan. Sekarang gimana kalau kita rakit langsung aja kali ya? Casingnya udah disiapin. Tapi kayaknya capek kalau mau dirakit sekarang, jadi kayaknya kita lanjutin di video kedua aja kali ya. Tapi sementara itu kalau kamu minat sama motherboardnya, bisa langsung cek aja linknya ada di bawah. Kalau linknya belum muncul, berarti motherboardnya belum masuk di marketplace. Cek aja lagi nanti, gak usah searching sendiri, bisa langsung check out bre.